Belajar dari kisah tragis di Masjid Agung Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Abu, baru-baru ini masyarakat dikejutkan oleh tragedi di Masjid Agung Sibolga. Seorang pemuda bernama Arjuna meninggal dunia setelah dipukul hingga tewas di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang seharusnya penuh zikir dan doa malah menjadi saksi pertumpahan darah. Sobat, apa yang membuat manusia bisa sampai setega itu? Jawabannya sangat sederhana, yakni karena amarah yang tak terkendali. Satu detik kehilangan sabar bisa menghancurkan dua nyawa. Nyawa orang yang dipukul dan masa depan orang yang memukul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Ali Imran ayat 134. Bayangkan, bukan hanya sekedar dimaafkan, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang membiarkan amarahnya meledak bisa menjadi alat setan untuk merusak kebaikan dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang menang bergulat, tetapi yang mampu menahan diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan beliau juga berpesan, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika kamu belum reda, masih ingin marah atau hilang marahmu, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sobat, amarah itu api, dan api hanya bisa padam dengan air wudu dan zikir. Lalu bagaimana hukum kekerasan tanpa hak? Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Maka siapa yang memukul hingga melukai bahkan membunuh saudaranya tanpa hak, sungguhnya ia telah menantang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menasihatkan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa amarah membuka semua pintu keburukan. Barang siapa membiarkannya, setan pun akan menguasai dirinya. Berikut ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita mampu menahan diri, mampu menahan amarah. Allahumma ighfir li dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minas syaitan. Sekali lagi, Allahumma ighfir li dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minas syaitan. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, tenangkan hatiku dari amarah, dan lindungilah aku dari setan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang dirahmati Allah, kita semua punya emosi, tapi tidak semua mampu mengendalikannya. Marilah jadi laki-laki sejati, yang sabar, yang lembut, dan berani menahan diri. Bukan tangan yang cepat memukul, tapi hati yang cepat memaafkan. Kalau kita setuju bahwa marah bukan tanda kuat, tapi tanda kalah, silahkan tulis di kolom komentar, saya ingin jadi lelaki yang sabar dan kuat di mata Allah. Jangan lupa, bagikan video ini agar lebih banyak laki-laki yang tersadarkan sebelum terlambat. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.